Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu Pastor Roni Worang dari Manado. Beliau akan membahas eksegesis Markus 11. Untuk itu hambanya kami berikan waktu. Silakan Pastor. Baik, saya mohon maaf karena saya memakai dua device, satu untuk audio, satu untuk visual. Jadi saya pisahkan. Baik, saya diberikan tugas sebenarnya, mohon maaf karena tugasnya harusnya ditunaikan minggu kemarin, Sabtu yang lalu tepatnya ya. Tetapi karena pertama gereja kami ada 21 hari doa puasa, dan di Manado belakangan ini, dan saya rasa juga di tempat-tempat lain di Indonesia itu seringkali hujan atau cuaca ekstrim. Jadi minggu kemarin itu ya puji Tuhan saya sempat menghubungi Ibu Ayu untuk cancel, untuk tunda, dan puji Tuhan pada malam hari ini saya bisa membagikan berkat untuk Bapak Ibu sekalian. Oke. Mudah-mudahan screen saya sudah nampak. Tapi bukan ini screen-nya. Oke. Saya diberikan beban untuk mengupas tuntas tentang eksegesis Injil menurut Markus pasal yang ke-11. Saya ingin menekankan pemakaian Injil menurut Markus karena sebenarnya ketika naskah-naskah dikumpulkan itu untuk dikanonkan, maksud saya itu memakai judulnya itu adalah Injil menurut Markus. Cuma kita untuk menghemat kata, menghemat kalimat, sekarang tinggal mengatakan kitab Markus. Tapi sebenarnya penamaan yang sebenarnya ketika akan dikanonkan itu adalah Injil menurut Markus, ya. Injil menurut Markus pada pasal 11. Nah, karena rasa-rasanya kalau saya memakai judul eksegesis Markus pasal 11, rasa-rasanya tema itu berat. Jadi saya mengambil satu tema yang relevan dengan bidang saya, yaitu kuasa kepemimpinan seorang pemimpin Kristen. Ya, kuasa kepemimpinan seorang pemimpin Kristen. Nah, mari buka bersama-sama di dalam Markus pasal 11. Saya harapkan Bapak Ibu, teman-teman semua bisa membuka dan mengikuti pembacaan ini. Dan saya tidak akan membaca satu pasal, tetapi saya coba hanya mengangkat satu perikop yang saya rasa dan saya pikirkan inilah yang sebenarnya boleh dikatakan sebagai perikop, inti perikop dari Markus pasal 11, yaitu pada ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-33. Markus 11 ayat 27 sampai 33 dikatakan di situ, lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabannya
berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dari bagian akhir tugas saya untuk mengeksegesis atau mengeksposisi Markus pasal 11. Sebelum kita membahas lebih jauh, maka yang pertama saya mohon maaf dulu kalau mungkin agak terkesan saya ini berhadapan dengan mahasiswa sekolah teologi, karena memang tema yang diberikan ini agak memancing saya ke arah sana. Karena sejatinya saya ini banyak diajar oleh dosen-dosen biblika, khususnya dosen-dosen biblika Perjanjian Baru. Sehingga ketika diajak untuk memberikan eksegesis Markus, saya tahu juga kayaknya teman kita Pak siapa itu yang balai Yunus itu juga adalah seorang yang banyak dididik oleh dosen-dosen biblika, khususnya Perjanjian Baru. Oke, saya memberikan sedikit tentang pengantar kitab Injil Markus. Penulis sebenarnya, kalau mau jujur, kalau Anda buka dari pasal 1 sampai dengan pasal 16, itu secara eksplisit, secara terang-terangan, itu Injil Markus tidak pernah mencantumkan nama pengarangnya atau nama penulisnya. Tetapi berdasarkan beberapa referensi dalam Perjanjian Baru seperti Kisah Rasul 12 ayat 12, Kolose 4 ayat yang ke-10, maka besar kemungkinan atau kuat dugaan kitab Injil Markus ini ditulis oleh Yohanes Markus, yang notabene adalah orang yang dekat dengan Rasul Paulus, tetapi lebih khusus dalam bagian yang lain dikatakan dalam Kolose 4 ayat Kisah Rasul 12 ayat 12 dan Kolose 4 ayat yang ke-10, itu ada indikasi Yohanes Markus ini adalah ponakan atau boleh dikatakan keluarga dekatnya Barnabas, teman seperjalanan Rasul Paulus. Nah, penerimanya, sekali lagi ya, penerimanya ini juga sekali lagi tidak ada di dalam kitab Injil Markus dari pasal 1 sampai pasal 16, tetapi berdasarkan gaya penulisan, berdasarkan beberapa istilah, beberapa kata dan kalimat yang terdapat di dalamnya, maka beberapa sarjana biblika atau secara umum sarjana biblika Perjanjian Baru sepakat untuk mengatakan bahwa jemaat Roman non-Yahudi, ya, jemaat mula-mula yang di kota Roma yang berasal dari Romawi sendiri dan beberapa tempat lain, pokoknya dari bukan Yahudi, ya, bukan orang Israel, itu sebagai penerima daripada surat atau kitab Injil Markus ini. Nah, tahun penulisannya kira-kira atau diperkirakan dari segi bahasa dan kemudian dari segi sastra, dari segi temuan
arkeologi diperkirakan itu tahun 60-an Masehi. Nah, kita bisa saja berbeda beberapa data dalam hal ini, tetapi ya sekurang-kurangnya itulah yang ada dalam literatur Perjanjian Baru saat ini. Tema utama itu adalah anak Allah yang menderita. Kalau Anda baca di dalam sepanjang kitab Injil Markus, itu lebih banyak kepada penekanan utamanya anak Allah yang menderita. Saya tidak anti kalau misalnya ada Bapak Ibu yang akan memberikan tema utama yang berbeda, itu tidak ada masalah selama tetap tidak mengurangi hakikatnya. Ya, kecuali kalau Anda mengatakan kitab Injil Markus bukan firman Tuhan, nah itu mungkin kita bisa bermasalah di situ. Tetapi kalau Anda hanya masalah tema, Anda memberikan tema yang berbeda, silahkan ya. Tidak ada larangan dan tidak juga dosa. Nah, penekanan utama kalau saya perhatikan itu dalam Injil Markus 16 ayat yang ke-20 ya, yaitu agar para pembaca dapat meneruskan pemberitaan Injil itu. Ya, Anda boleh baca di dalam pasal 16 ayat yang 20 kitab Injil menurut Markus. Nah, itu sedikit gambaran tentang kitabnya, walaupun mungkin ya minta maaf kalau saya tidak mengikuti dari pengulas pertama dari eksegesis pasal 1. Tapi sebenarnya ini juga harus ada diberikan, tapi tidak apa-apa lah, tidak apa-apa. Sekali lagi, saya tidak akan menolak kalau ada beberapa data yang agak sedikit berbeda, no problem, selama Anda masih mengakui Injil Markus itu adalah firman Tuhan. Ya. Nah, khusus untuk Markus pasal 11, maka kita boleh lihat bahwa klimaksnya itu adalah pada bagian atau pada frase yang saya sudah bacakan bersama-sama tadi, yang kita sama-sama sudah bacakan, yaitu klimaks dari pasal 11 ini adalah ketika Yohanes Markus itu membukukan atau merekam atau mencatat ya, recording Yesus didatangi para imam kepala, para ahli Taurat, dan para tua-tua bangsa Israel, atau yang saya kemudian simpulkan sebagai para pemimpin agama atau pemimpin keagamaan dan para pemimpin adat orang Israel. Ya, klimaksnya ada di situ. Nah, pokok masalah yang dipermasalahkan oleh para pemimpin agama dan para pemimpin adat daripada bangsa Israel dan Tuhan Yesus itu adalah kuasa yang ada pada Yesus. Ya, kuasa yang ada pada Yesus. Saya baca ulang di dalam pembacaan kita ya, ayat 27, lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Ya, ini yang menjadi pokok masalah. Kuasa apa yang melatar belakangi sampai Yesus berani melakukan hal-hal itu? Perhatikan, ada kata di ayat itu, ayat yang ke-28 itu, ada kata hal-hal itu, melakukan hal-hal itu. Hal-hal itu, hal-hal yang mana yang dimaksudkan? Nah, mari kita lihat dalam latar belakang masalah di dalam Markus 11 ini. Maka ternyata hal-hal itu sebenarnya merujuk dari beberapa kejadian pada ayat-ayat sebelumnya. Atau dengan kata lain, beberapa kejadian yang terjadi dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan, ya, secara singkat saja atau secara cepat, Bapak Ibu boleh perhatikan dari judul-judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Maka
Anda melihat bahwa latar belakang masalah itu terjadi karena Yesus melakukan 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama, ketika dia dielu-elukan saat masuk kota Yerusalem. Itu dalam ayat 1 sampai dengan ayat 11. Peristiwa yang kedua terjadi ketika Yesus mengutuk pohon ara. Itu dapat dilihat di dalam ayat 12 sampai dengan 14, lalu disambung pada ayat 20 sampai 26. Dan peristiwa ketiga yang melatar belakangi Markus pasal 11 ini, atau melatar belakangi kenapa para pemimpin agama dan para pemimpin adat bangsa Israel datang bertanya kepada Yesus tentang kuasanya, itu karena mereka melihat Yesus melakukan penyucian bait Allah. Nah, ketiga peristiwa itu mencengangkan banyak orang, tidak terkecuali para pemimpin agama dan para pemimpin adat bangsa Israel pada waktu itu. Mencengangkan, mengherankan, menakjubkan, tetapi sekaligus mereka mencoba untuk mencari celah Yesus di situ. Nah, karena itu mereka datang dan bertanya, guru, atau rabi, dari mana engkau mendapatkan kuasa untuk melakukan? Pertama, naik keledai. Keledai bukan kamu punya, ya, bukan juga murid-muridmu punya, ya, keledai pinjaman. Ya, kemudian waktu dia naik keledai dan memasuki kota Yerusalem, kenapa sampai masyarakat begitu antusias dan memuji-muji engkau? Itu kuasa dari mana kamu melakukan itu? Ya, kuasa dari mana kamu melakukan itu, dan sekaligus kuasa dari mana yang membuat masyarakat kota Yerusalem itu tertarik untuk keluar dan mengeluh-elukan engkau? Ya. Lalu yang kedua, peristiwa yang kedua, kuasa dari mana yang membuat engkau bisa mengutuk pohon ara? Ini sesuatu hal yang di luar logik, ya, di luar logika. Ini suatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Bagaimana pohon yang rimbun, ya, hanya dalam hitungan jam atau tepatnya besoknya ketika Yesus dan murid-muridnya lewat kembali, pohon ara itu sudah kering. Dan yang ketiga, kamu mengusir pedagang-pedagang hewan, pedagang-pedagang binatang atau ternak untuk korban di bait suci itu, kamu siapa yang suruh? Ya, kuasa dari mana sampai kamu melakukan hal-hal itu? Ya, nah itu yang melatar belakangi Markus pasal 11 ini. Baik, mari kita pertajam pelajaran kita, eksegesis kita. Ya, ternyata kalau Anda perhatikan peristiwa Yesus dielu-elukan, peristiwa Yesus mengutuk pohon ara, dan Yesus menyucikan bait Allah, itu ternyata tidak sendiri dicatat atau direkam oleh Yohanes Markus. Ya, karena ternyata dalam kitab Injil Sinoptik, Injil Sinoptik itu ada 3 buah kitab, yaitu kitab Injil Matius, kitab Injil menurut Matius, kitab Injil menurut Markus, dan kitab Injil menurut Lukas. Ya, demikian ketiga nama itu dinamakan pada masa kanon Perjanjian Baru. Ya. Nah, mari kita lihat perbandingan antara catatan kitab Injil Sinoptik atau catatan ketiga kitab Injil yang memiliki banyak kesamaan disebut Injil Sinoptik karena ketiga kitab ini lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Dan kalaupun ada peristiwa-peristiwa tertentu yang ada sedikit beda-beda, itu boleh dikatakan beda-beda tipis yang tidak menimbulkan masalah. Ya, seperti kalau kita perhatikan dalam peristiwa para pemimpin agama dan adat Yahudi menanyakan tentang kuasa Yesus, itu memang ada beberapa yang ada sedikit beberapa perbedaan di antara ketiga kitab Injil
sinoptik ini. Nah, mari kita lihat masing-masing perbedaan. Kalau di dalam kitab Matius, secara khusus dalam pasal 21, itu dilatar belakangi oleh 3 peristiwa. Sama halnya dengan Markus. Ya, sama halnya dengan catatan Yohanes Markus. Tapi tidak demikian dengan Lukas. Karena Dr. Lukas hanya mencatat dilatar belakangi oleh 2 peristiwa. Yang dihilangkan oleh Lukas itu adalah peristiwa sebentar, saya cek dulu, jangan sampai memori saya lepas. Yang tidak ada pada Lukas itu, pada catatan Lukas itu adalah peristiwa Yesus mengutuk pohon ara, itu tidak ada. Yang ada hanya waktu Yesus dieluk-elukan ketika dia memasuki kota Yerusalem, dan ketika Yesus menyucikan bait Allah. Itu ada dalam pasal 19 kitab Injil Lukas. Jadi sekali lagi, kalau Matius dan Markus mencatat bahwa pertemuan antara para pemimpin agama dan adat orang Israel dengan Yesus itu dilatar belakangi oleh 3 peristiwa. Saya ulangi, ya. 3 peristiwa tersebut, Yesus dieluk-elukan, yang kedua Yesus mengetuk pohon ara, dan yang ketiga Yesus menyucikan bait Allah. Kalau kitab Lukas, Injil menurut Lukas hanya mencatat 2 peristiwa, yaitu ketika Yesus dieluk-elukan waktu memasuki kota Yerusalem, dan ketika Yesus menyucikan bait Allah. Nah, saya harap ini jangan sampai membuat Anda meragukan, loh kalau begitu Alkitab kita diragukan keasliannya, ya. Jangan sampai seperti itu. Karena ada serangan-serangan terhadap kekristenan yang mengatakan Alkitab kita sudah dipalsukan karena ya contoh-contoh seperti ini. Ada beberapa informasi yang bertentangan. Tapi kalau kita mau jujur, ya, justru inerensi Alkitab atau ketidakbersalahan Alkitab itu nampak bahwa sebenarnya itu bukan sebuah perbedaan yang prinsipil, ya. Saya ambil contoh, pasti banyak di antara Bapak Ibu khususnya yang berdomisili di Indonesia mengikuti debat calon presiden dan debat calon wakil presiden. Nah, jangankan ketika dicatat, ya, ketika Anda dengan orang-orang rumah menyaksikan peristiwa itu dan kemudian saling cerita, pasti saja ada titik-titik beda. Kenapa? Karena masing-masing orang melihat dari sudut pandang masing-masing. Masing-masing orang menerjemahkan peristiwa yang sama menurut cara berpikirnya. Jadi, saya rasa dan saya coba meyakinkan Bapak Ibu bahwa perbedaan-perbedaan kecil yang terdapat di dalam kitab-kitab Injil itu bukanlah harus jadi bahan pertentangan sehingga akhirnya Anda tidak mengakui bahwa Alkitab itu adalah asli, bahwa Alkitab di tangan kita itu adalah otentik sebagai firman Allah. Ya, oke. Yang kedua kita perhatikan, kalau di dalam kitab Injil menurut Matius, Yesus didatangi saat Yesus sedang mengajar di bait Allah. Hal yang sama juga dicatat oleh Lukas dalam kitab Injil menurut Lukas. Didatangi ketika Yesus sedang mengajar di bait Allah. Sementara hanya Markus sendiri yang mencatat bahwa para pemimpin agama dan pemimpin adat Israel pada waktu itu menjumpai Yesus ketika Yesus sedang berjalan di halaman bait Allah untuk siap masuk ke bait Allah. Ya, kalau kita lihat perbandingannya. Dan yang ketiga, di dalam Matius pasal 21, Yesus tidak langsung, ya maaf salah ketik di situ, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan dari para pemimpin agama dan pemimpin adat
orang Israel. Tapi Yesus memberi satu pertanyaan dan 3 buah kisah perumpamaan. Ya, itu. Jadi Matius sendiri ini, ya. Yesus tidak langsung menjawab betul, dan Yesus menjawabnya dengan memberikan pertanyaan dan 3 buah kisah perumpamaan. Itu dalam kitab Injil Matius. Tidak demikian dengan Injil menurut Markus dan Injil menurut Lukas. Mereka melihat bahwa Yesus tidak langsung menjawab betul sama, tetapi mereka melihat bahwa Yesus menjawabnya dengan memberikan satu pertanyaan dan juga satu perumpamaan. Ya, di dalam kitab Markus, perumpamaan yang dipakai di situ hanya perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ya, demikian pun halnya dengan kitab Injil menurut Lukas. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam kitab Injil menurut Matius, maka ada di situ ada di situ 3 buah perumpamaan yang merupakan jawaban terselubung daripada Yesus terhadap pertanyaan tadi. Itu kita boleh lihat, ya, ada perumpamaan tentang 2 orang anak, lalu kemudian sama dengan kitab Injil menurut Markus dan menurut Lukas, itu perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dan yang ketiga, yang cukup panjang diuraikan itu adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ya, kalau tidak salah, saya pernah mengkhotbahkan di tempat ini waktu itu tentang bagaimana atau siapa itu orang yang tidak memakai pakaian pesta. Ya, itu catatan dalam kitab Injil Sinoptik, atau boleh dikatakan peristiwa-peristiwa yang hampir mirip di sekitar kejadian waktu Yesus ditanyai tentang kuasanya. Nah, sekarang kita melihat secara khusus tentang kuasa Yesus. Ya, kita coba mengupas tuntas pertanyaan para pemimpin agama yang diwakili oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan juga itu ada pemimpin adat yang diwakili oleh tua-tua, ya, tua-tua bangsa Israel. Nah, mari kita melihat pada latar belakang dialog para pemimpin agama dan pemimpin adat bangsa Yahudi, maka kuasa Yesus yang dipertanyakan itu adalah kemampuan, kecakapan, dan otoritas sampai Yesus melakukan 3 peristiwa itu, ya, menurut Markus, ya, menurut Markus, 3 peristiwa itu apa? Kemampuannya itu apa? Kok begitu, ya? Masa rabi bisa melakukan itu? Kamu dapat dari mana? Ya. Yang kedua, yang saya sudah singgung tadi, asal kemampuan, kecakapan, dan otoritas daripada Yesus ketika dia melakukan ketiga peristiwa itu. Ya, saya pakai ketiga peristiwa itu karena saya mulai mengarahkan khusus kepada bahasan kitab Markus, lebih khusus lagi bahasan Markus 11. Ya. Yang ketiga, siapa yang mengizinkan Yesus melakukan ketiga peristiwa tersebut? Siapa yang melakukan? Ya, mungkin kalau Yesus dieluk-elukan di Yerusalem, ketika dia masuk Yerusalem, ya mungkin hanya sekedar rasa iri hati dari para pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi ketika dia mengusir pedagang-pedagang yang berjualan hewan ternak, yang sebenarnya hewan ternak itu diperuntukkan atau diperjualbelikan untuk orang-orang Israel diaspora dan sekaligus juga bangsa-bangsa asing yang menyembah Allah Yahweh. Ya, walaupun mereka bukan bilangan
bangsa Israel secara darah daging, tetapi dalam iman mereka mengakui Tuhan mereka itu adalah Allah Yahweh, Allah YHWH, Allah orang Israel. Ya. Nah, siapa yang mengizinkan? Karena ingat bahwa ini sebenarnya para pedagang ini yang memberikan keuntungan atau boleh dikatakan yang memberikan pendapatan tambahan bagi para imam kepala yang bertugas di Bait Allah, yang mendapatkan tugas di Bait Allah. Karena apa? Karena orang-orang Israel diaspora atau orang-orang asing yang datang dari jauh itu otomatis ketika membawa hewan korban mereka, hewan persembahan mereka, pastilah ada yang sakit, ada yang terluka, ya, ada yang mungkin kelihatannya sedikit kurang fit, ada mungkin yang cacat karena lecet dalam perjalanan, misalnya seperti itu, ya. Jadi mereka lebih suka untuk menukarkan hewan korban mereka sebelum dipersembahkan kepada imam. Nah, tetapi pertukarannya tentunya pertukaran bukan barter, sekedar tukar, oke, ini ada kambing yang bagus, ambil saja, ini kambingnya kamu, ini saya ambil. Bukan cuma seperti itu. Tetapi mereka memasang harga tinggi sehingga ketika orang-orang yang datang ke Bait Allah untuk mempersembahkan korban itu harus mempersembahkan korban yang sesuai dengan syarat-syarat Taurat, maka mereka harus mengeluarkan uang ekstra. Karena apa? Karena harganya sudah di-up, sudah dinaikkan. Ya, sudah dinaikkan. Nah, itulah sebenarnya yang membuat Yesus kesal. Sampai Yesus berkata, ini rumah Allah, ini rumah doa. Jangan dijadikan sarang penyamun. Jangan dijadikan sebagai lahan untuk menguntungkan diri sendiri. Jual sih boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi kenapa harus mencekik leher harganya? Karena konon menurut ahli biblika itu harga yang dipatok oleh para pedagang itu sampai 200, 300 atau bahkan 400% dari harga normal, dari harga pasar pada waktu itu. Tapi karena ya samalah, kalau Anda beli misalnya pop mie di warung yang cuma dapat 3.000, 4.000, tetapi kalau Anda di bandara beli pop mie, Anda boleh lihat mungkin 10.000 atau beberapa belas ribu Anda harus keluarkan uang sebesar itu. Ya miriplah dengan di Bait Allah. Ya boleh tukar hewan, boleh beli hewan korban pada waktu itu, tapi harganya disesuaikan. Kenapa disesuaikan semahal itu? Karena ya imam kepala pun ikut mendapatkan. Dan saya membayangkan bukan cuma imam kepala, imam-imam yang masih kroco-kroco pun ikut mengambil bagian dari dalam. Ya, jadi mari kita perhatikan dalam konteks seperti inilah sebenarnya kuasa Yesus dipertanyakan. Dan Yesus tidak mau menjawab secara terang-terangan. Di dalam kitab Injil Markus, Yesus menjawab dengan pertama memberikan sebuah pertanyaan. Oke, sebelum saya jawab dulu pertanyaan saya. Baptisan Yohanes itu dari siapa? Nah, ini pertanyaan gampang-gampang susah. Mereka tahu, mereka gampang untuk menemukan jawaban. Tapi yang mereka pikirkan adalah konsekuensi dari jawaban jujur mereka. Kalau mereka berkata jujur bahwa dari surga, maka otomatis kuasa dari Yesus juga itu akan dari surga. Tetapi kalau mereka mengatakan dari bumi, ya bukan dari surga, maka mereka akan berhadapan dengan amukan masyarakat pada waktu itu, amukan massa. Itu. Jadi Yesus sudah tahu itu. Makanya Yesus sengaja mereka untuk mampu menjawab dengan menjawab pertanyaan Yesus sendiri.
Ya, boleh dikatakan Yesus itu bertanya dengan pertanyaan retorika, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban sebenarnya. Karena apa? Kalau engkau atau kalian mengakui bahwa baptisan Yohanes itu dari surga, ya saya juga dari surga. Kuasa itu dari surga. Ya, orang itu mengeluk-elukan saya waktu saya masuk kota Yerusalem, itu dari mana? Dari surga. Kalau pohon ara itu bisa kering, itu bukan kemampuan duniawi, itu kemampuan dari sorga. Dan ketika saya memiliki otoritas untuk mengusir para pedagang itu juga otoritas dari surga. Selesai. Tapi perhatikan, ya, kebebalan hati daripada pemimpin bangsa Israel pada waktu itu menyebabkan Yesus kemudian memberikan jawaban yang agak menyindir dengan memberikan satu perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Tapi biarlah orang yang mengeksegesis Markus 12 ini yang punya bagian untuk sedikit mengupas tuntas tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Kayaknya sudah ya, karena ini pasal 11 sebenarnya bagian yang dipending dari minggu kemarin. Oke. Nah, sebagai penutup, bagaimana kuasa kepemimpinan Yesus itu, kuasa Yesus itu kita kaitkan dengan kuasa kepemimpinan seorang pemimpin Kristen masa kini. Baik Anda sebagai gembala sidang, Anda sebagai pemimpin umat di gereja, atau Anda mungkin ada memimpin di marketplace, tetapi Anda itu adalah orang Kristen dan ingin menerapkan prinsip-prinsip Alkitab ke dalam dunia kepemimpinanmu. Ya. Oke, bagaimana kita bisa mengambil keteladanan dari hal ini? Pertama, bahwa kuasa kepemimpinan seorang pemimpin Kristen itu adalah dari Allah, dari surga. Dan menarik kalau ada perhatikan dari ayat-ayat yang saya rujuk sebagai referensi, itu dalam Matius 16 ayat 18 dan 19, lalu Kisah Rasul 1 ayat 8, memang kuasa dari Allah yang ada pada Yesus itu sebenarnya telah diberikan kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita masa kini. Ya, sebagaimana Yesus memberikan kunci kerajaan sorga kepada Petrus, dan kemudian ketika dia memberikan kuasa, ya, segala kuasa telah diberikan kepadaku dan sekarang aku memberikan kuasa itu kepadamu. Ya, pergilah, ya, jadikanlah segala bangsa itu muridku. Ya, Anda boleh baca itu dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Sebenarnya seperti itu, ya. Yang kedua yang kita boleh pelajari tentang kuasa kepemimpinan pemimpin Kristen dari kisah Markus 11 ini adalah kuasa kepemimpinan itu harus diartikan sebagai mengambil atau memikul tugas dan tanggung jawab. Bukan legitimasi untuk melakukan penindasan atau untuk menjalankan kepemimpinan itu semena-mena, semau gua, atau menjalankan kepemimpinan itu untuk kepuasan diri, kebanggaan diri. Tidak. Ketika Tuhan memanggilmu untuk menjadi seorang pemimpin Kristen, baik di gereja maupun di luar gereja, di luar tembok gereja, sekali lagi, ya, kuasa itu bukan untuk Anda melakukan penindasan kepada orang lain, terutama orang yang Anda pimpin. Tidak. Tetapi Anda mengambil bagian, Anda memikul tanggung jawab dan tugas yang melekat di dalam kuasa kepemimpinan itu. Sama seperti Yesus, ya, ketika dia melayani, dia memakai kuasa untuk apa? Bukan untuk menunjukkan kealahannya, tetapi dia melakukan tugasnya sebagai anak Allah. Dia lakukan tugas. Makanya, ya,
orang sakit disembuhkan, ya. Orang yang kelaparan diberikan makan sampai Yesus memberikan makan 2 kali, ya. 2 kali atau berapa kali? 3.000 dan 5.000 orang. Atau ada juga 6.000 orang. Saya tidak ingat persis. Teman-teman boleh bantu mengingatkan. Ya. Ingat, Yesus bukan hanya bangga dengan kuasa yang melekat pada dirinya yang diberikan oleh Bapa di sorga. Tidak. Tapi kuasa itu dia lakukan dengan dia mengambil dan memikul tugas serta tanggung jawab. Itu. Ya. Jadi kalau Anda mendapatkan kuasa, Anda mendapatkan mandat untuk menjalankan kepemimpinan, maka perhatikan, bukan dengan Anda cari hormat duluan. Bukan Anda cari pengakuan duluan. Nggak usahlah mencari hormat dan pengakuan dari dunia. Karena ingat, Anda itu punya kuasa dari surga gitu. Allah sendiri yang memberikan kuasa itu. Jadi ngapain mau cari-cari pujian? Ngapain mau cari-cari kehormatan dari dunia? Nah, karena itu, ya perhatikan di sini, Yesus adalah teladan dan contoh pemakaian kuasa yang benar itu, ya. Kuasa kepemimpinan yang benar itu. Kuasa kepemimpinan yang benar itu. Dan yang keempat, yang kita bisa tarik pelajaran dari kuasa Yesus ini adalah, mari kita menjalankan kuasa dengan cara kita melayani. Ya, ini kalau Anda baca bagian yang mendahului pasal 11, itu ada dalam pasal 10 ayat 42 sampai 45, Yesus mengkritik akan kebiasaan praktek-praktek penggunaan kuasa kepemimpinan yang disalahgunakan, ya, penyalahgunaan kuasa kepemimpinan yang ada pada masa hidup dan pelayanannya di 3,5 tahun di muka bumi ini, khususnya yang terjadi di antara masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tidak terkecuali pemimpin-pemimpin dari bangsa Israel itu sendiri, tidak terkecuali. Bahkan seperti yang saya sudah ambil contoh tadi, pemimpin-pemimpin agama sekalipun menindas umatnya sendiri. Ini satu hal yang ironi, tapi ya itu yang terjadi. Bayangkan, orang mendatang ibadah, diadakan pungutan liar. Mau mempersembahkan korban, korban itu diteliti dan dicari-cari salahnya supaya bisa ganti hewannya, hewan korbannya bisa diganti supaya income tambahan, ya, pemasukan apa namanya, passive income bisa bertambah bagi seorang imam kepala, imam kepala khususnya. Karena kita tahu peraturan Taurat, imam-imam itu, imam termasuk imam kepala, tidak boleh bekerja lain selain daripada kerja mempersembahkan korban mewakili umat, ya, mempersembahkan korban kepada Allah mewakili umat. Itu kita tahu bersama. Itu, ya. Jadi saya pikir inilah yang saya bisa bagikan pada malam hari ini. Ibu Ayu mungkin bisa ambil alih selanjutnya. Mungkin saya berikan kesempatan mungkin untuk 5-10 menit kalau ada hal yang mau didiskusikan. Tapi sebelumnya, mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Bapak, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk menggali yang dalam kebenaran daripada firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjalankan kuasa kepemimpinan yang Tuhan beri bagi kami masing-masing, ke atas pundak kami masing-masing. Kami ini adalah pemimpin-pemimpin pilihan-Mu di tempat kami masing-masing. Karena itu ya Bapa, mampukan kami sehingga kami boleh menjadi pemimpin yang diurapi oleh Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur atas firman ini. Kami sambut
firman ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.